Ada jamaah kita juga yang wallpaper itu gambarnya foto sama AA di dalam. Karena di negeri ini terus terang kritikan banyak. Karena dia takut nanti malah jadi... Dipikir aku jadi tim sesnya. Jadi tim gitu. Lumayan sampai ada kepikiran Pisah. Ada Pak Haji dan Bu Haja. Haji, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Mata Antri. Waktu di Tanah Suci nggak ketemu gue. Tapi sempat DM-an setelah itu. Tapi gue ngeliatin postingan lu terus tau. Tapi kita sempat lihat AA dari kejauhan karena Iya, kita ngerasa cerita karena kita ngerasa wah itu nggak mungkin dia disibuk banget melayani orang-orang foto. Kalau kita Jadi masuk aku juga pas mau lihat, mau samperin. Ingat tuh jadi tiba-tiba orang bubaran zuhur kan itu. Rame ya. Itu orang satu-satu foto. Nggak tahu kenapa di momen haji itu aku sama Tantri itu lebih banyak ngelihat zoom out orang-orang aja, termasuk Aang lihat itu satu-satu orang ngeladenin foto, senyum gitu. Gokil, Terus ya? kita ngomong berdua, berat ya jadi dia. Enggak loh, maksudnya begini, bikin amalan di sana, menyenangkan orang yang orang itu ada jamaah kita juga yang wallpaper itu gambarnya foto sama AA di dalam masjid gitu. Serius, beneran. ketemu. Ini bukan menjilat, serius. Maksudnya saya begini loh, yang orang lihat kan adalah yang pengen orang lihat ya. Tapi kita ngelihatnya adalah begitu mulianya ngajak keluarga untuk bisa berangkat ke sana. Satu tim ke sana ngelayanin orang gitu. Dan nggak semua orang bisa betapa beratnya untuk jadi seorang yang nggak akan sanggup gitu jadi seorang gitu ya. Tapi enggak, kalau gue tergantung. Kita kembali lagi ke ininya sih. Jadi gini, kalau gue tuh punya prinsipnya gini. Misalnya kita nih disebut apa ya? Kita sebut apa sih? Misalnya entertain. Entertain ini anggaplah kita ya disebut artis, disebut ini kan kita menghibur. Sebenarnya sama aja sih, kita nggak jauh beda sama polisi, sama tentara. Kita kan melayani masyarakat dengan cara menghibur. Jadi selama kita emang tugasnya kita, tapi itu gue tuh kadang nggak pernah mau di kepala gue naruh kita seorang bintang tuh capek nanti. Kalau di kepala kita seorang bintang, kita kan maunya dilayani terus. Betul. Padahal kita lupa, kita juga dibayar sama orang untuk melayani orang, itu sih basicnya itu. Jadi selama hati kita, ya udah kita memang di sini tuh melayani orang, buat nyenengin orang, ya udah itu aja gitu aja. Itu jadi gue setiap kalau mau kemana-mana, mau syuting, mau kerja, mau ketemu, ya udah gitu, ya gitu. Itu yang Tapi jadi lo layani pelajaran. Satu-satu. Masya Allah. Itu yang jadi pelajaran kita gini. Maaf ya saya sebut waktu itu seorang Raffi Ahmad gitu, terus seorang Arda gitu, yang nggak kenal nggak gitu. Tapi beda, begitu pas nikahan kita datang, itu tamu semua undangan datang kan. Itu ngantri, ampun itu di nikahan itu inget bulan Oktober karena kan ini nikahannya Karena kan abis dekat. itu lu ya. Begitu kita datang langsung dia nyebut, Arda makasih udah datang gini. Kamu nanti Personal 26 Oktober kan gitu. Gila ya. Maksudnya begini, itu yang kita gunakan patokan bahwa banyak orang yang yang Hanya memang basa-basi ngobrol aja. basa-basi. Ada orang yang punya waktu luang, ada orang yang meluangkan waktu, itu beda. Dan itu yang jadi pelajaran kita bahwa memang kalau kita sanggup ya sanggup, kalau enggak ya enggak. Itu pelajaran sih kita. Sebenarnya kan paling murah, tanda kutip ya, untuk kita menghargai orang itu mengingat namanya, mengingat kebaikannya. Itu kan suatu hal yang nggak perlu kita effort nih, maksudnya. Aku tuh memang dari dulu kan itu diajarin sama almarhum bokap gua. Jadi almarhum bokap gua tuh kalau ketemu sama orang dari jauh dia bisa teriak, disebut namanya gitu. Dan itu ngerasain sama kita kalau dipanggil sama misalnya lu gitu manggil, kan kita yang tadinya beda nih sama misalnya lu ini beda nih kita manggil orang, kita yang dipanggil deh. Misalnya gua ketemu sama lu pas ketemu, nanti kan kita juga bisa. Tapi kalau orang udah ngasih energi duluan, wah itu kan pasti lebih, dan itu kan kita lebih senang gitu. Wah gila itu gue belajar banget hari ini. Itu benar. Jadi sebenarnya ya jadi terbiasa aja gitu. Sama saat gua jadi artis itu tanya aja manajer gua nggak pernah kalau mau di makanya gue sebenarnya karena udah keseringan di TV gitu. Maksudnya kalau off air itu nggak pernah tanya harga gue beda-beda ya. Bisa kali ini. Ya udah deh, dia maunya berapa? Itu aja. Terus ekonomi ya udah dia bisanya ya udah nggak apa-apa. Udah gak apa. Karena udah kan kita melayani orang nih. Karena rezekinya itu kan bukan di uangnya. Saat dia senang ketemu kita nanti ada rezeki lain lagi pasti setelah itu. Gitu pikirannya. Jadi gitu ceritanya belajar. Pak Haji luar biasa. Tapi gokil. Gue ngeliat akhirnya momen haji itu kan pasti momen yang gue aja alhamdulillah jadi banyak. Wah. Apa yang lo dapet? Gue mau denger dong ceritanya boleh nggak? Jadi kayak jadi kita yang nanya. Ya alhamdulillah gue tuh tadinya sholat tuh males gue. Tapi gara-gara itu berubah semua.
Karena gue itu berangkat haji udah 3 kali gagal. Pertama gagal. Waktu itu pertama gagal, padahal gue diundang sama Raja Arab langsung waktu itu pas habis Covid. Dengan santai gue bilang, aduh, nanya bini gue lagi hamil baru Rayansa. Gue bilang, yaudah kalau kamu nggak usah lah, udah gampang. Tahun depan kita berangkat. Gue ngomong gampang tuh. Tahun depan ada duit visa keluar. Astagfirullahaladzim. Bener. Terus tiba-tiba yang tahun ini gue santai-santai, kok bisa berangkat gitu. Maksudnya bisa. Gue nggak nanya sama sekali. Yang karena udah 2 tahun gagal, yang tahun ketiga ini gue udah nanya, udah berangkat. Udah terus gue nggak mikirin tempatnya di mana. Udah aturannya. Gue nggak mikirin. Seorang AA bisa gagal. Gagal gue. Bayangin nggak? Gagal visa gue. Terus nggak keluar ya visa gue ya, nggak keluar. Terus yang ini gue bilang, udah deh. Emang bener pas haji itu gue berangkat, ibu gue ikut, mertua gue ikut, adik-adik perempuan gue ikut. Jadi gue bener-bener kayak laki-laki sendiri gitu. Ya suami-suaminya gak ikut karena jaga anak. Terus di situ gue bilang ternyata emang kalau diundang sama Allah itu yang punya uang belum tentu bisa berangkat, yang tidak punya uang juga bisa aja berangkat. Dan Allah itu mengundang itu di saat yang memang bukan yang kitanya mau, tapi di saat yang memang Di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Jadi gue ngeliat ibu gue, mertua gue, adik gue, istri gue, tahun depan gue masih ada nggak ya? Atau tahun depan mereka masih ada nggak ya? Atau momen apa nih yang bisa ini bisa terulang lagi nggak ya? Di situ gue jadi banyak menghargai yang namanya waktu, momen. Jadi gue tahu bahwa sesuatu hal itu kita punya, misalnya contoh gini, misalnya gue punya uang, terus kalau nyokap gue udah meninggal, belum tentu juga uang kita membeli dia. Jadi banyak ya alhamdulillah soal. Jadi ya udah kita, dan gue waktu itu nggak pernah gue itu kerja. Itu di kepala gue tuh selalu mau kerja mulu. Pas gue berangkat haji itu sampai 20 hari, gue nggak mikirin sama sekali. Tapi kerjaan jalan, ini pas pulang jalan dibotakin aja, gue ada kerjaan gue botakin. Jadi gue di sini baru mengerti bahwa percaya banget bahwa memang rezeki itu udah ada, udah diatur, nggak usah capek. Yang penting ikhtiarnya ada. Dan ada juga doa ibu tuh luar biasa. Waktu itu yang gue cerita lagi mau cium Hajar Aswad. Nyokap gue bilang, Ma, Afif mau berangkat tuh ya, nyium Hajar Aswad. Ya temenin dulu dong, kita cewek-cewek. Kalau nggak ada cowok-cowok gimana? Oh yaudah, menin kan, saat malam. Dapat tuh kita yang ingin kan cium. Pas gue mencium, sama polisinya ditahan. Dipikir gue taksi. Wah karena kan gue pegang, akhirnya gue nggak. Terus kata ibu gue nangis sama adik gue, ya kasihan nggak dapet. Udah mas santai aja udah. Pas besoknya itu gue mau berangkat, gue cium ibu gue. Mah, Afif mau berangkat ya, udah deh, cium sama ibu gue. Itu masuk ke Hajar Aswad, itu gampang bro, semuanya. Jadi gue percaya bahwa, dan itu yang gue merasa tuh bahwa memang, selama ini kita kerja, kadang tuh suka lupa. Kadang suami istri nih, kadang gue juga sama istri gue nih, suka gue kerja buat istri, gue kerja buat anak, gue kerja buat istri, buat anak. Kadang kita lupa, masih ada ibu. Jadi banyak yang akhirnya membuat gue, masih ada adik, masih ada. Jadi kita memang meskipun istri anak penting, tapi selagi ada orang tua, ya itu nggak boleh lupa karena momennya kan nggak pernah diulang ya, betul. Kalau kalian gimana nih? Gue ngeliat kalian juga, dan gue seneng ngeliat Tantri, ngeliat Arda tuh kayak bikin memo gitu, kalian tulis di Instagram, gue bacain. Aduh ya Allah. Demi Allah gue bacain yang kalian haji. Tadinya mungkin mau ada keperluan mau beli mobil, tapi tiba-tiba ada panggilan haji yang kalian juga akhirnya kalian mengurungkan niat beli mobilnya dulu, uangnya dipakai buat haji dulu. Udah cerita apa? Kita ini entertain ya Kak. Ya. Jadi mungkin kalau pekerjaan, saya anggap misalnya driver, saya contohkan analoginya. Driver itu kalau nganterin orang dari Andara ke bandara, tugasnya selesai. Tapi entertain tuh berhubungan sama kepuasan. Orang puas yang kayak kita hibur. Kita sering mempertanyakan diri sebenarnya, refleksi. Kita ini gimana? Dan kita itu selalu menyenangkan orang. Tapi mungkin tidak banyak yang nanyain tulus kita, apa kabar dirimu? Gitu. Lu apa kabar? Nah itu kita ngelihat, maaf aku makanya banyak cerita misalnya tentang habis pulang haji aku ngelihat, aku nggak pansos Kak, nggak kesana buat apa gitu. Tapi kenapa? Karena di negeri ini terus terang kritikan banyak, betul. Tapi yang diapresiasi harus diapresiasi dong.
daripada kita banyak ngobrolin dosa, kita lebih banyak ngobrolin pahala lah. Setuju. Gitu. Biar banyak. Jadi orang tuh zoom out melihatnya. Perjalanan haji kemarin itu buat kita juga sebelumnya kan dicuci banget kita berdua nih, masalah tuh banyak banget. Kita ngelihatnya sebentuk katanya masalah yang dari keluarga, dari karir dan segala macam. Wah, ada aja hantemannya. Sampai akhirnya bulan November ya, kita tuh berdua manggung diundang. Manggung. KJRI, Naf sama Kotak tuh manggung di sana, satu band di Jeddah dan kita umroh bareng. Kita bingung kok diundang umroh, diundang manggung ya. Habis itu kan umroh pasti. Gitu. Jadi Tantri itu bulan Februari sebelumnya manggung. Sebelumnya umroh. Sebelumnya umroh ya. Februari 2023 tuh umroh Kotak gitu. Terus habis itu di sana tuh emang aku sama Cua tuh dapat kesempatan masuk Hijr Ismail 2 kali dan itu lama banget di sana. Dapat tuh. Masya Allah dapat Ya banget. Allah. Terus itu 2 kali dan yang pertama masuk ini cerita lucu dulu. Pertama masuk Hijr Ismail nangis dong, tersuduh-suduh kan di hari yang sama, jadi pagi sama malam gitu. Terus tersuduh apa doanya semuanya diungkapin. Pas yang iseng-iseng nih masih Cua, coba lagi Cu masuk Hijr Ismail, dapat tuh masuk lagi yang kedua. Jadi pura-pura sok nangis karena nangis udah habis ya. Doa apa ya gue ya kayak gitu kan dalam 1 hari kan 2 kali masuk Hijr Ismail. Terus akhirnya kita ngobrol berdua pas di dalam Hijr Ismail tuh kita bikin video. Semoga satu band, satu tim produksi bisa umroh bareng ya Februari. Di Jabah Centring bulan November manggung di Jeddah KJRI bawa tim produksi. Tapi saat itu pas lagi bulan November itu pas berangkat aku nggak bisa ikutan umroh karena memang haid. Selama perjalanan umroh tuh haid. Gitu. Jadi pas udah Nggak bisa ya jadi ya. nggak bisa nemenin. Jadi semua yang aku prediksi bisa jalan-jalan bareng, tawaf sa'i bareng sama teman-teman tim produksi itu buyar semuanya, sama plan tuh buyar. Cuman nganterin doang. Cuman bisa nganterin aja, tugasku memang saat itu ternyata doanya cuma bisa nganterin tim produksi gitu ya. Pas tawaf wadah, tawaf perpisahan, mereka pada di dalam, aku di luar masjid, aku cuma ngomong gini, itu koneksi yang bener-bener berasa banget aku sama Allah ngomong gini. Ya Allah, mungkin saat ini aku nggak bisa bareng-bareng sama tim produksi, tapi boleh nggak sih kalau diganti, aku bisa dapat haji yang lebih cepat. Gitu. Karena di bulan September tahun 2023 tuh kita daftar ONH+, yang harusnya berangkatnya 2029. Terus aku minta tuh barta lah sama Allah kan, sok-sokan aja ya kan, karena memang berasa aja gitu, karena sedih banget aku udah kayak anak-anak tuh yang kan nanti kita foto ya gini segala macam, achievement buat kita gitu, buat band yang memang kita bareng-bareng dari susah terus bareng-bareng gitu. Tapi ya nggak dapet, tiba-tiba pulang dari umroh yang kedua itu, ditelepon lah bulan Desember sama travel, Tantri ada percepatan, kamu ada uang nggak buat bisa ngelunasin? Aku sama Arda langsung gini, Panda gimana nih, tahun ini kita bisa berangkat tapi ada uang nggak? Ada sih tabungan buat mobil. Langsung berangkat aja deh gitu. Karena udah minta sama Allah, masa iya gue nggak berangkat, dikasih gampang nih sama Allah gitu. Ya udah lillahi ta'ala kita keluarin uang yang buat beli mobil buat berangkat haji tahun ini gitu. Masya Allah. Tapi itu memang satu level tuh. Itu tandanya sebelum berangkat kita disuruh ikhlasin sesuatu hal dulu untuk dapetin rahmat yang lebih besar. Karena ternyata ibadah yang tidak mudah itu adalah pengorbanan itu sendiri sih. Ya. Karena mendapatkan itu lebih gampang daripada melepaskan dan mengikhlaskan. Dan statement yang tadi kamu bilang itu dibilangin sama Ustadz Habib Jafar gitu, sama Habib Jafar. Jadi ibadah umroh buat perempuan itu ya memang mengikhlaskan ketetapannya, karena haid itu kan sudah menjadi ketetapan Tuhan kan. Jadi pas lagi ibadah umroh tiba-tiba kamu haid, ya itu memang ibadah kamu di situ gitu. Kamu harus bisa menerima ketetapan yang udah Allah kasih gitu. Jadi oh iya benar-benar. Jadi pas berangkat tuh terus terang kita ngelis doa tuh sebanyaknya karena nggak mau rugi kan. Ngelis doa tuh ada saya tuh sampai 78. Lu siapin lah semua. Siapin semua. 78 itu belum titipan. Kalau di print tuh panjang tuh kayak. Itu panjang jadi novel kayaknya. Jadi itu satu album lah. Jadi Potter kalah ya novelnya. Terus dibacain itu satu-satu, bacain. 5 urutan doa terbesar di Wukuf Arafah itu, kita nangis segala macam. Belum pulang udah dikabulin. Padahal di situ, ya ini terus terang, ini di podcast ini saya cerita ya Kak, kalau kita ini adalah seorang pendosa ya. Seorang pendosa yang biar nggak diulti lah sama netizen dalam-dalam. Artinya berangkat tuh mempertanyakan, ya Allah, bener ya, haji itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit, waktu, kesulitan, fisik, cuaca ekstrim yang 50 derajat, dan jalan nyasar dan segala macam. Apa yang kita dapatkan? Gitu. Tanda tanya dalam hati itu. Entah kenapa pas nyampe ke sana kita dikasih banyak petunjuk yang luar biasa, yang banyak banget. Salah satunya ya kita nyasar itu. Oh iya gue tahu. Ya, jadi di hari ulang tahun itu saya nyasar.
Itu hari ulang tahun saya itu 16 nyasar. Juni Pas Itu lagi Idul ulang Adha, tahun. itu Idul Adha. Kita nyasar, tiba-tiba di tengah jalan saya sakit perut, nggak ada yang nolongin, saya bingung. Itu kalau ada toilet harga 5 juta atau 10 juta mungkin saya beli. Itu maksudnya nilai uang itu manusia doang yang ngukur ya, ternyata ada kebutuhan ya orang. Karena waktu itu, apakah saya harus buang air di jalan ya? Karena itu jutaan manusia kan bingung, sama tantri pisah, aku tak cari toilet ya, dia nangis dia, mau kemana? Udah nyari, saya lari jauh, saya nggak tahu, pokoknya cuman usaha aja nyari toilet dan akhirnya ketemu maktab orang antah berantah yang padahal penjaganya itu, tapi saya masuk aja. Kebetulan Indonesia ya? Indonesia, saya nggak tahu, iya Indonesia harusnya. Terus pas nyampe di situ orang ngantri semua itu kan, waduh ya Allah gimana ini? Pas saya masuk mau ngantri, langsung diginin, Pak, saya mohon minta tolong, saya boleh pakai toiletnya nggak? Perut saya sakit sekali Pak, itu sakit banget Pak. Mungkin karena masuk angin kurang tidur, jalan berkilo-kilometer, terus minta tolong boleh nggak Pak? Diginiin saya tangannya. Enak aja kamu, saya juga sakit perut gitu. Udah gituin? Iya. Terus tiba-tiba ada yang narik mas-mas di ujung sana, ditarik, dibawa, terus dia pakai, Mas pakai toilet saya aja, dia bawa gayung. Dia 8 orang lah atau 7 orang, saya agak lupa gambarannya. Itu di belakang ngantri, saya nanya satu-satu, saya boleh nggak pakai Pak? Bapak Mas, pakai Mas, yang darurat silahkan. Itu toiletnya bersih, duduk. Itu saya hampir berebes tuh. Terus setelah selesai saya bilang sama mereka, saya nggak tahu tuh, pokoknya ngomong aja sama mereka bilang, makasih ya kalian bantuin saya di Tanah Suci gitu. Kebaikan kalian sekecil debu pun gitu, kalau itu akan menyelamatkan keluarga kalian gitu. Saya nggak tahu pokoknya. Jadi jangan bosan jadi orang baik ya gitu. Terus saya ketemu, akhirnya dia ketemu, kita nangis kita. Akhirnya ketemu lagi. Dari itu jutaan orang, dan kita kan melihat orang-orang yang pada jatuh-jatuh tuh meninggal gitu-gitu. Tapi kita nggak tahu tuh jadi kan nggak buka sosmed ya. Pas yang lagi kesasar itu, ngeliatin kanan kiri kan panas banget ya, Masya Allah ya. Terus ngeliat kanan, oh kok pada tidur ditutupin pakai ihram, terus kok ada yang duduk gini terus begini doang. Kita kayak, oh capean kali, mikirnya begitu kan, karena nggak mikir, iya pas lihat sosmed, ya pada meninggal, ternyata banyak banget yang meninggal. Oh ya diliatin gitu, segitunya, Masya Allah gambaran kita tuh kayak, oh ini padang mahsyar banget nih, kayak kita kekurangan air saat itu, kita bawa air banyak. Terus tiba-tiba pas lagi di jalan kesasar segala macam, makin jauh habis lah persediaan air kan. Itu seorang tantri kotak dengan label tantri kotak ngemis air sama orang-orang Arab yang ada di sana dan nggak dikasih. Aku langsung gini, gue bukan siapa-siapa, gue cuma manusia di sini, cuman gitu doang. Terus udah jalan lagi nggak ketemu, akhirnya tiba-tiba kita udah pasrah, aus banget yang kan kita ngisi buat air yang buat semprot muka tuh ada sisa dikit, glek-glek. Ketemulah tuh air isi ulang yang di pinggir-pinggir, kita minum tuh kayak, aduh Masya Allah deh, nikmat banget tuh air. Langsung ngebayangin, ini kalau misalnya lagi di padang mahsyar, ketemu Rasulullah, ketemu di Telaga Kausar, dikucurin air, ini kali senikmat ini ya. Bayanganku udah gitu doang tuh, ya Allah. Bayanganku udah kayak, ini the real padang mahsyar, udah masing-masing individu ngurusin dirinya sendiri, apa segala macem. Kalau diinget mah. Haji itu memang perjalanan di situ tuh yang memang Kalau orang cerita kita bingung gitu. Jadi dari awal makanya kita bertanya, nah gimana sih haji apa? Udah lakuin. Karena setiap orang berbeda-beda ceritanya. Iya, Ibarat kita pergi ya ke Bali 5 orang. Pulang-pulang akan beda cerita. Sunsetnya, mendung, apa. Tapi beda-beda cerita. Sama dengan perjalanan haji, spiritualnya beda-beda ditemuinya. Jadi kita anggap bahwa haji itu menurut kita ibarat ngunduh iOS di Google Maps. Saya bilangnya bukan ujian sih, bilangnya adalah petunjuk. ya. Orang ngomongnya petunjuk. Karena saya yakin ketemu hari ini pun, mungkin dengan yang nonton ini ada yang komen dan segala macam, tidak ada yang kebetulan. Karena 5 detik di 10 tahun yang lalu keputusan yang saya pilih berbeda, ya kita nggak akan hari ini terjadi gitu. Kita adalah rangkaian pilihan-pilihan yang kita pilih. Gitu. Dan makanya saya bilang bahwa kalau haji kan, mungkin karena saya takut ya awalnya mau berangkat tuh, aku nanti digebukin askar nggak ya, dosaku banyak lagi gitu. Aku di sana bayangannya tuh kayak lebih takut. ke pembalasan. Kan kebanyakan kita yang Iya, didengar kan kayak apa nanti yang kalau kita lakukan di sana dibalas. Wah itu nggak sama sekali sih. Tapi nggak pernah cerita gitu, bahwa makanya saya berani cerita bahwa 1-5 list doa saya yang sepertinya mustahil dikabulkan, bahkan sebelum pulang. Itu saya bingung, langsung saya bilang, ya Allah engkau ada ya Allah. Dan di saat itu 78 doa-doa itu saya jadi lambat hari menjelang setelah wukuf, setelah armusna, kita kesasar, dorong orang dan segala macam, sampai akhirnya sampai ke makam Nabi aja saya bilang, saya udah berapa kali ke makam Nabi, saya nggak mau rebutan deh gitu, udah biar aja orang gitu. Tapi tiba-tiba pas nyampe ke sana,
Itu jam 6:15 kita masuk tuh, set, ditutup kan Raudhah, set. Jadi kita nggak boleh keluar karena nunggu azan maghrib. Jadi lama banget. Gitu. Sampai akhirnya tahu, oh imamnya jalan ke sini, oh ini apa yang azan. Terus kita dijamu makan gitu. Loh ini di makam Rasulullah, ya Allah gitu. Terus Ada yang puasa ternyata. ada yang puasa gitu. Oh, Jadi kebagian pas dibagiin makan di Raudhah dan 1 jam lebih. Dari situ list doa saya yang 78 itu, saya cuma 1 doa di situ atau 2 atau nggak banyak lah 3 paling. Yang 1 saya bilang terima kasih, yang kedua saya mohon ampun, yang ketiga ya saya bilang bahwa hadiah dari hidup itu sebenarnya bukan macam-macam tapi ya kehidupan itu sendiri. Hadiahnya adalah kehidupan itu sendiri. Mungkin kita paling menderita hari ini karena kita bandingin hidupnya dengan orang lain. Padahal kita nggak pernah tahu hidup masing-masing. Betapa jadi AA itu orang nggak pernah tahu, nanya kabarnya. Ini aku buka aja deh Ayah. Jadi setelah dia ngeliat AA di Nabawi, kan cuma bisa dilihat dari jauh karena pengen masuk tuh kayak kasihan lah nanti aja gitu. Tiba-tiba dia pulang ke hotel, dibikin caption sama dia. Caption melihat sosok Raffi Ahmad karena kan dari yang kita posting itu kan kita kan orang-orang selalu membanding-bandingkan kemarin. Ini kalau Tantri sama Arda tuh bener-bener dalil haji nih pakai pengorbanan bla bla bla. Kalau Raffi Ahmad tuh enak banget ya mewah bla 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 bla. Akhirnya kita mencoba untuk membuka mata batin para netizen itu, dia bikin lah caption. Masih ada kayaknya di notesmu ya. Tapi dia nggak sempat posting karena dia takut nanti malah jadi. Dipikir aku jadi tim sesnya. Jadi tim ses. Aduh, enggak, gua nggak masuk politik kok. Yang maju JJ. Gua kagak. Enggak, tapi apa kamu bilang apa? Kemarin diomongin aja sekarang gitu Ya, dari karena ada yang nanya, Raffi Ahmad enak nih dia, gini. Serius yang lu lihat itu gitu. Dia itu kalau di reguler kentut aja nggak akan bisa gitu. Karena setiap orang pasti akan ngontenin, pasti akan ngantri. Itu aja dia sudah di Furoda sudah begitu, tapi tetap orang minta foto dan segala macam. Capek loh, ada nggak sih? Karena kenapa sih orang saya nggak akan sanggup jadi seorang Raffi Ahmad gitu. Karena berat loh, dia istirahat aja nggak bisa, ada orang di belakangnya yang butuh makan. Doa orang-orang itu kita nggak bisa sepelekan, itu tanggung jawab. Saya percaya bahwa kenapa sih magnet rezeki datang, ya ada tanggung jawab besar. Mungkin di belakang dia ada orang produksi yang butuh cicilan anaknya dan segala macam, ada orang. Saya percaya bahwa niatnya macam-macam gitu. Perjuangan Raffi Ahmad itu bukan pas lagi di situ, maksudnya kan lebih perjuangan. Tantri Marda tuh berjuang banget aja. Perjuangannya nggak di situ, tapi kan sebelumnya dia bagaimana menyisihkan waktunya untuk haji, habis itu membayarkan begitu banyak timnya untuk bisa haji, lebih ke sana point of view-nya. Jadi ya kalau memang mau dapat fasilitas yang kayak gitu ya memang dia layak untuk mendapatkan itu gitu. Jadi memang kita pengen tulis itu lah, cuma dia nanya sama aku kan kayak, pantes nggak? Jangan saat ini kayak jangan dulu nanti aja. Akhirnya pas lagi diomongin dia udah nggak sabar, udah nggak tahan untuk ngomong pas lagi di acara kita di pagi itu. Karena kenapa? Banget ngomong itu. Aku nggak tahu kalau postinganku tuh banyak yang viral. Aku nggak tahu kan kita haji kan concern kan. Makanya tiba-tiba udah ketemu ibu-ibu, saya nggak bisa jelasin detail lah. Saya padahal udah nulis banyak, saya tutup. Enggak deh, saya takut viral gitu. Udahlah biasa aja lah, yang penting cari makan aja, nafkah, entertain, sudah bertahan aja di situ, udah selesai. Saya tutup itu tiba-tiba ada ibu nangis ketemu di depan Raudhah, yang nangis dia bilang, Mas terus posting ya. Loh. Saya itu langsung merinding sekujur tubuh. Mas posting ya, jangan berhenti untuk berbagi katanya. Saya bingung, tulisanmu indah sekali gini. Baru aja dari berapa langkah dari doa untuk nggak posting lah, nggak usah lah. Kok ada ibu-ibu dikirimkan gitu? Padahal saya berangkat berangkat haji untuk ya Allah, engkau ada nggak sih? Ya Allah, kalau ya ada, jawablah ya Allah gitu. Kan janjimu sendiri kalau wukuf, engkau yang akan turun ke bumi untuk ngabulin semua doa-doaku katanya. Bolehlah dialog gitu. Ternyata beruntungnya mungkin kita orang entertain, kita punya mengolah rasa itu. Kalau doa mungkin pakai rasa, karena kan iman itu getaran itu. Jadi ya banyaklah hal yang keluh, termasuk cerita itu akhirnya dibuka gitu. Bukan apa-apa yang tadi saya bilang bahwa negara ini memang butuh banyak contoh hal-hal baik yang harus kita apresiasi. Gitu. Karena kalau banyak kebencian, satu kebencian nggak boleh menutup 1 juta orang yang sayang gitu. Betul, gue juga setuju. Dan memang waktu perjalanan haji kemarin gue itu Punten, minum boleh? Silakan. Panjang ya? AC-nya 10 PK kayaknya.
gue juga sama. Waktu pas haji ini, gue kan nggak ngurusin. Yang ngurusin si Priyo, ya kan? Itu tiba-tiba gue dapat travel yang memang, lu bayangin aja. Gue di, apa tuh namanya? Di Arafah ya? Waktu di tenda, itu gue nggak ditempatin di tempat orang Indonesia. Gue ditempatin di samping kanan kirinya orang Arab, orang Dubai, orang Iran. Jadi gue di situ kayak orang biasa dan gue bisa berdoa dengan khusyuk. Masya Allah tuh kan. Jadi seumur hidup, selama 37 tahun gue hidup di dunia ini, paling lama gue berdoa nggak pernah lebih dari 5 menit, Bu. Jadi kemarin nyampe ke tenda Arafah itu, habis subuh. Habis subuh ya, di sana masuk kan pertama di Mina dulu kan, di Mina. Ya paling orang Indonesia kita doang, 11 orang ya? Ada 4 orang. Orang kita, ya, ya berapa orang jadi kita? 8 orang. Jadi cuma 8 pertama di tenda Mina nih orang Arab semua udah di situ ya masih ya kan ketemu satu travel lah. Akhirnya ketemu foto. Terus pas di Arafah gue pikir aduh, gue pengen berdoa kayaknya gini. Gimana sih rasanya nangis kalau berdoa? Gue belum pernah seumur hidup nangis kalau berdoa. Gue orangnya belum pernah nangis. Pas di situ nyampe ke tenda Arafah. Habis subuh kan, gitu. Gue mau duha nih belum sempat ya, karena kan nyampe sana kan tidur dulu bentar. Udah tidur bentar, bangun dari subuh dari duha sampai zuhur berdoa. Sholat bentar kan di jamaah kita ya. Set asar berdoa lagi sama itu seumur hidup gue berdoa nggak berhenti. Dari yang tadinya gue kan sama kayak lu nulis. Itu sampai akhirnya udah aja gue bisa ngomong sendiri. Gue akhirnya bisa ngomong sendiri sama ngomong-ngomongnya aja. Sampai akhirnya gue, kok gue nangis gitu. Gue nangis. Dan gue ngebayangin kalau gue mungkin satu tenda sama orang-orang Indonesia kayaknya gue kata gosip kali, terfoto kali. Iya, ini bener-bener kagak gue nangis ada sih, gue. kesel ya. Gue gak ada gue. Melankolis Itu seumur hidup gue, seumur hidup sepanjang hayat gue. Terus udah, pas terakhir keluar lah kan. Keluar lah kita sambil matahari turun. Iya kan. turun. Pas belum matahari turun, pas gue lagi berdoa gini-gini tiba-tiba gak tau kenapa ada ibu gue datang, ada mertua gue datang. Yang tadi kan kita pisah, cowok-cowok kan pisah kan. Terus gue habis berdoa gini-gini, ya Allah gini. Udah gak nangis itu, nangis udah lalu gue nangis kan. Karena yang paling ini kan pas matahari habis tuh ada perasaan kayak ya mataharinya ya Allah udah gak ada, gue mikir begitu. Iya gue bilang, ya Allah mataharinya habis. Ya Allah nanti kalau mataharinya habis ntar saya bisa ketemu lagi gak ya di momen ini. Pas gue udah selahir, udah berdoa gini udah ya udah deh. Udah mau doa apa lagi ya. Kan pengen pas gue ngeliat kiri ibu gue datang. Mertua gue datang, istri gue datang, adik-adik gue datang, tak. Jadi pas kita berdoa bareng di matahari turun, terus gue ngeliat, ya Allah ini masih ada deh. Itu bener loh. Jadi itu gue merinding seumur hidup. Itu baru itu gue di Arafah itu dapat. Akhirnya kan datang mau ngejar bis, pas mau bis udah akhirnya di situ matahari ada gue ngeliat ada masih ada ibu gue, ada tim gue, jadi gue ngeliat kayak, ini bener-bener kayaknya. Gitu ngerti gak sih lo? Itu terbang namanya matahari yang paling indah menurut gua. Dan gua tidak ada foto-foto sama sekali di Arafah. Gila, itu buat dia. Bayangin gak buat gua? Masya Allah hadiah banget. Dan gua tidak, kan gua gak memilih ininya, gua ngurus, udah. Dan gua pertama, ini yang ngurus siapa? Travel baru. Gua gak ada nanyanya travel, gak ada gua. Dan gua juga, kita bener-bener ditempatin, itu bayangin gak? Jadi gua tuh segitunya gua percaya bahwa, jadi gua berdoa, itu udah. Kalau di dalam satu tenda itu kan sama, tendanya kan tetap aja banyak orang kan. Kebayang gak tuh kalau orang Indonesia semua kan yang ada, ya meskipun pasti ada yang berdoa, ada yang ngobrol, tapi belum gosip, ntar ngobrolnya. Jadi gue kagak ada ngobrol sama sekali Bu. Masya Allah. Itu bacaan jikir pagi, jikir petang itu udah 10 kali bolak-balik sama gue. Jadi itu tuh akhirnya di situ gue percaya bahwa, gila ya kamu hadiah toilet dia kasih hadiah waktu ya. Gue dikasih hadiah waktu. Nikmat banget pasti. Aku paham kita bertiga ini dari dulu di set, walaupun beda-beda tugasnya, tapi kita di set untuk jadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga itu terbiasa besok apa ya? Otaknya tuh mikir untuk besok apa? Istirahat sebentar aja buat, saya ngeliat antri aja misalnya. Kamu istirahat dong. Istirahat itu juga bagian dari pekerja gitu. Oh nggak bisa, apalagi, karena terbiasa. Dan saya adalah orang yang hadir di samping dia yang bilang bahwa kamu happy nggak menjalani ini? Kamu happy nggak? Aku harus sedia untuk itu. Karena dia terbiasa menghibur. Tapi penghibur tuh boleh nggak sih ditanya, terhibur nggak diri lu?
Itu dia yang hadiah waktu, hadiah kehadiran. Kita jadi bisa tahu gitu bahwa orang-orang yang cinta sama kita tuh terfilter semuanya. Tugas kita ngapain, apa yang nggak penting kita bisa lupain, bisa ini gitu. Jadi jalannya lebih ringkes aja gitu. Dan saya belajar bahwa magnet rezeki itu tadi itu sebuah tanggung jawab. Karena dia happy, karena levelnya dia lebih tinggi daripada uang yang nyamperin dia gitu. Iya bener banget. Tapi juga yang membuat gua akhirnya satu itu di tempat Arafah kan itu kan Allah yang naruh kan, di situ kan Allah yang naruh. Satunya lagi itu pas gua lagi pergi gitu kan pikir-pikir ibu gua ibaratnya bokap gua udah nggak ada, mertuanya Gigi, ibunya Gigi, kagak ada suaminya juga. Terus adik gua ya kan lagi ada masalah juga yang ini. Jadi gua kayak diingetin tuh kayak ya ini Tanggung jawab lu. Meskipun jadi itu juga banyak jadi kayak wah gitu. Jadi kayak gue ngeliat banyak hal tuh kayak wah gitu. Nggak buat yang kadang terlupakan, bukan terlupakan sih. Ya kayak ibu ya kita nggak pernah lupakan, tapi yang kita hari-hari kan kerja. Kalau ditanya orang ya cari duit buat anak istri. Kadang kan ibu kita masih ada. Iya. Kadang adik kita juga masih ada. Kadang itu jadi kemarin tuh gue diingatkan untuk akan hal itu kayak wah gila ternyata memang Indah ya, Haji ya. iya indah. Indah ya, indah. Bingung sih. Orang rela menderita untuk indah dapetin itu. Ya makanya kadang gue selama haji ya kalau mau ya sama kayak lu bukan kita niat. Emang kita ya, orang seneng posting kan kita juga maksudnya ya karena kita seneng aja menceritakan hal yang baik, bukan karena apa-apa. Jadi kalau gue nggak pernah baca, gue mau orangnya bodo amat. Gue tuh orang sampai detik ini nggak pernah baca komen dari pertama kali gue punya Instagram sampai detik ini. Jadi kalau baca nggak pernah gue urusin. Jadi buat gue cuma satu orang yang bisa membuat gue stop. Istri gue aja gue kadang masih berdebat. Mungkin anak, tapi anak gue masih berdebat. Ibu gue ya kalau ibu gue udah mulai bersuara, nah gue udah mulai tuh. Set, kalau ibu gue bilang enggak ya udah gue enggak. Kalau ibu gue bilang itu jangan tuh oke. Jadi itu doang gitu. Tapi ya mudah-mudahan orang tua masih ada kan? Bapak udah nggak ada. Ibu masih ada. Ibu udah nggak ada Oh, ibu ini. nggak ada. Tapi kalau ibu masih bisa berangkat sih itu hal ternipat sih sama kita tapi ya. Wah itu bener-bener deh. Karena di situ kita ngelihat ya. Jadi nggak boleh cerita. Jadi kenapa saya jatuh cinta sama dia? Dia dulu rock and roll ketemu saya di Madiun 2009. Kenapa saya jadi tahu bahan bakar karirnya dia naik itu karena waktu itu saya dengar dia telepon sama papa. Pak, kekumpul nih Pak, alhamdulillah transfer ya. Ini apa sih transfer apa? Saya nggak tahu ternyata. Ternyata dia punya tujuan menghajikan orang tuanya. Wah, udah. 2009. Tapi Jadi lu nya nggak ikut. manggung itu bayarannya jangan di-mention ya. Oh, di TV emang nggak bisa dong. promo. Tapi Bukan saya yang ngomong ya. jangan ada promo. Ada promo. Saya nggak paham mau dikasih promo. Itu dikumpulin tuh, dikumpulin berapa dikumpulin terus tiba-tiba dia pas akhirnya pendekatan sama dia terus dia berangkatin. Mah reguler ditunda kalau nggak salah. Ya udah kamu mama ONH plus aja. Papa mamanya diberangkatin. Semenjak ada niat diberangkatin itu saya nggak tahu karirnya kok tiba-tiba dong nyanyi di Hong Kong, Amerika, di mana ini band turnya dunia gitu. Kemana manggung nggak terbendung, beli rumah, beli apa gitu. Iya ya. Emang bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu, shortcutnya itu. Tapi hebat ada kata-kata tantri yang gue pegang. Dia bilang ke lu kan, nggak ada orang pulang haji jadi miskin. Iya benar. Tapi itu benar. Itu benar banget. Nggak ada orang habis ibadah jadi miskin itu nggak ada. Bukan jadi miskin, dikasih susah, dikasih cobaan, ujian, iya. Iya betul. Tapi bukan dikasih miskin. Betul. Jadi nggak usah takut miskin juga. Betul. Ujian itu kan sebenarnya kan buat apa namanya? Buat kita kan mungkin dulu ya sebelum aku haji tuh kayak ujian tuh ya Allah kok ngerasa paling orang tersakiti di seluruh dunia gitu kan. Tapi setelah pulang haji tuh aku ngerasa setiap ujian itu memang pasti akan ada ujungnya, pasti akan ada jawabannya. Tinggal kita gimana caranya yang ngelewatin, maksudnya nikmatin aja apa yang udah di Allah. Nih kayak contoh gini, pas kemarin kesasar, itu menurut kita kan kayak ujian banget ya. Buat aku pribadi, aku tuh kan ngerasa pulang dari haji, di saat sebelum haji tuh level sabarku tuh tipis tisu. Tapi pas udah dapat ujian kayak gitu tuh, itu berkilo-kilometer jalan, terus habis itu dengan cuaca yang ekstrim banget, panasnya dan segala macam, terus kita ngerasa aku nggak sanggup deh kayaknya deh, langsung sama suamiku istighfar segala macam. Jadi pas udah dijalanin ternyata
ya mau lewat kanan, mau lewat kiri, ikutin aja alurnya. Memang Allah yang kasih seperti apa, dipimpin jalannya sama Allah. Ujungnya pun kita akan nikmatin apa yang udah kita jalanin gitu. Jadi sama aja kalau pas pulang dari haji langsung mikir, ya kita tuh pasti dikasih ujian gitu. Dan Allah tuh pasti ngasih ujian beserta dengan jawabannya. Jadi ya udah dinikmatin kita aja. Setiap hari khawatir ya. Dulu SMP khawatir, aduh SMA bisa nggak ya? Dijalani bisa. SMA kuliah nanti gimana, kerja gimana? Dijalani bisa. Aduh nanti istri punya anak ya. Sampai hari ini pun kita bertahan dan mempertanyakan besok bisa nggak ya? Ternyata bisa emang. Emang ada, makanya haji itu buat kita ada dua, saat mabit dan saat harus ada bergerak ya. Mabit itu kan di Mina, Musdalifah itu kan berdiam. Bener-bener ya sudah, memang sudah waktunya untuk ada takdir yang nggak bisa kita ubah. Ada hal-hal di luar kuasa kita. Terus tapi ada juga yang diusahakan untuk tawaf, desek-desekan, untuk nyampe tempat. Sa'i itu ya memang dua-duanya itu harus imbang. Jadi memang manusia itu membuat kita akhirnya kayak, ya karena kita entertainer kita ngerasa bahwa sudahlah. Tugas kita itu nyoba dan doa sudah. Hasilnya bukan kita kayaknya. Udah gitu aja. Aku jadi dakwah nih. Nggak dakwah nih. Iya, aku jadi. Iya. Tapi lu sendiri banyak kesamaan atau banyak perbedaan? Atau setelah sekarang ya misalnya ya kayak gua sama Gigi beda banget. Sampai sekarang beda banget. Tapi justru kita nggak saling merubah satu sama lain. Gue sama Gigi tuh 17 Februari sama. Ulang tahunnya sama. Tahunnya beda. Tapi sebenarnya pikiran kita sama, tapi cara apa ya, cara eksekusinya tuh beda. Kalau kalian termasuk yang sama atau beda? Gak ada yang sama sih ya pasti, semua beda pasti ya. Apalagi perempuan laki-laki kan punya sudut pandang yang pasti perbedaannya beda gitu, beda banget. Cuman ada di satu fase di mana kita dibentrokin, waktu itu sudah menikah ya, dibentrokin satu sama lain itu di titik paling kerasnya perjalanan pernikahan. Oh, udah ada pernah gitu. Dan akhirnya berat tuh ya. lumayan sampai ada kepikiran Pisah. Ada itu sampai kayak yang Berapa tahun pernikahan tuh? apa ya panenya? 1, 2, 3 lah. 3 tahun ya. Sekarang berapa sih lu berarti 8 ya? 9. Oh, sama 10. Tahun ini 10 kan? 10. Oh iya sama kita. Weh 10 tahun. 10 kita. Nanti kita rayakan ya. Makan Raja sambel. Oh di tahun kedua ketiga tuh. Gitu. Itu Masya Allah banget. Tapi akhirnya pas tahu itu kita berdua dalam kondisi yang memang waktu itu sempat yang diem-dieman dulu. Terus tapi ada di titik kita mikir, oh kita nggak bisa cari siapa yang salah siapa yang benar, kita cari solusinya seperti apa. Dia ke psikiater. Oh sampai ke psikiater? Hipnoterapi. Ih salah ya, halah lagi. Hipnoterapi. Terus aku pun juga di hipnoterapi. Dan cari satu ke titik yang sama, akhirnya ya aku harus gimana, dia harus kayak gimana, kita jalanin terus-terusan ya akhirnya tahu, oh ternyata aku sebagai istri, aku kan kelihatan banget alfa ya. Akhirnya mencoba untuk menekan itu semua dan menghargai sosok laki-laki yang ada di rumah tangga. Begitu pula dia. Jadi ya kita sama-sama akhirnya saling belajar, saling ngerti, saling memahami, dan itu yang kita jalanin sekarang gitu. Jadi pasangan buat kita kan lagi banyak di sosmed orang, ini gimana, siapa duluan nih, ibu, istri apa, segala macam. Semua didebatin tapi nggak dijalanin gitu. Jadi isinya cuma ketakutan. Padahal manusia itu buat kita adalah kalau kita berdua melakukan sebuah kesalahan, tapi kita memperbaikinya, kita bukan orang lagi yang sama. Gitu. Kita kalau udah melewatin badai, kita bukan lagi orang yang sama. Kalau kita sanggup melewatinya. Jadi akhirnya ngerti, oh istri itu, wanita itu senang didengerin ya. Oh perempuan tuh jatuh cinta dengan apa yang dia dengarkan, dilegain, ditanya kabarnya, untuk izin dulu dan segala macam. Kalau laki-laki tuh mungkin kebendaan ya, punya motor, koleksi mainan, koleksi apa, ada itunya, ada wujudnya, makanya jatuh cinta dengan apa yang dia lihat gitu. Ya, kita akhirnya ngerti bahwa kita harus quality time gitu. Quality time itu bukan berapa lama, tapi ngapain aja. Walaupun sama tantri tapi 1 jam untuk cuma nonton nggak masalah gitu. Kita cuma untuk makan bakmi di depan, untuk ngobrol akhirnya nggak masalah. Pada akhirnya kita nyampe di tahap bahwa kamu kok butuh banget ya kamu sebagai seorang sahabat ya. Gitu. Di pernikahan itu ngobrol iya ternyata. Karena hubungan itu kan saling. Kalau nggak ada saling ya nggak terhubung, nggak masuk gitu. Jadi buat kita kayak ngerasa bahwa
Aku butuh banget dia. Dia nggak ada tuh rasanya kok butuh aku ya gitu. Nah kita udah saling membutuhkan. Dan keindahan itu ya kita bikin sendiri gitu ya. Pinter-pinternya kita untuk ayo surprise, liburan dan segala macam. Biasanya kalau sudah menjadi milik kita lupa. Karena udah jadi milik, udah dapat ikannya kok ngapain dikasih kail lagi gitu. Nah, itu yang enggak beres nih gitu. Dulu jatuh cinta aja aku naik motor mau hujan badai nggak apa-apa, tapi begitu. Sekarang udah jadi bini aja, Pak. Iya, kamu jemput anak loh. Males aku. Saya kamu jemput aku dong. Ada supir. Itu gue banget. sama semua pasti ada tahap-tahap itu, tapi ternyata pada akhirnya ya cuman dirimu yang di sampingku gitu. Ya memang berbeda banget lah. Emang ditujukan berbeda gitu. Nah, tapi ini juga ada yang lagi yang namanya suami istri. Gue ini sama Gigi, percaya nggak? Gue tuh sama Gigi, salah satu Gigi tuh merubah gue dan membuat gue jadi, dulu tuh gue orang yang terlalu euforianya selalu besar karena energi gue besar. Jadi gue kalau mendapatkan sesuatu hal yang jelek, gue selalu bilang, ayo udah nggak, kita bisa kalahin ini. Terus pernah ada suatu hari kita mau dapat rezeki besar, dapat uang besar. Gitu. Pas gue mau tanda tangan, gue bilang, wah asik nih, tanda tangan besar nih. Bini gue malah nangis. Gue bingung kenapa nangis loh, ibaratnya. Aduh kalau kita dapat uang besar gini, kita mau dapat cobaan besar apa lagi? Sama dia lagi. Lu gitu? Iya. Nah kayak sekarang nih Arda nih, ya kan sekarang kita lagi ramai di berita lah, ada keluar dari NAF. Solo sendiri, katanya gue gak tahu solo ataupun apa, tapi apa yang akhirnya membuat lu berani gitu? Apa lu ngobrol sama tantri? Atau itu keputusan lu? Jadi sekarang gue semenjak Gigi ngomong gitu, sekarang gue kalau ada bener loh. Terus tuh pas gue, waktu itu gue mau, udah gue tanda tangan aja. Itu malah rezeki yang besar itu malah berbalik sama gue, jadi bikin kepala gue pusing. Tanggung jawab besar. Iya, jadi setelah itu gue baru menyadari bahwa gue nggak bisa egois apapun. Istri itu bener, meskipun ya pasti Allah ngasih dia jadi bini gue, sengaja buat ada yang nyubit gue. Kalau nggak siapa lagi yang nyubit gue? Gue orang yang nggak, gue juga dibilang alpha, gue super alpha sebenarnya. Iya. Gitu. Nah kalau lu sendiri dengan sekarang? Ya keluar dari band ya, itu keputusan yang nggak sehari 2 hari. Justru diputuskan ketika emosi sudah reda. Orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosi. Jadi kalau kita udah sepakat di rumah tangga, kalau emosi jangan memutuskan hal. Setuju gue. Mau berantem, mau marah-marah, tapi jangan putuskan hal. Mendingan diem aja dulu. Tapi kalau putuskan hal, ketika sudah reda. Wah nyesel itu pasti. Itu udah lama, udah hampir bahkan setelah umroh di November 2023. Tapi sama anak-anak baik semua. Ada saatnya di hidup kita itu bilang sudah. Di hati saya itu bilang sudah nih kayaknya, sudah. Bukan karena benci, tapi karena justru sayang. Kalau dilanjutkan akan banyak lebih menyakiti. Ada saatnya kita bilang sudah gitu. Harusnya dinamika pekerjaan ini kan biasa ya, orang nggak cocok apa segala macam sudah, apa segala macam beda visi misi, walaupun mungkin template banget sih beda visi misi, tapi ternyata ada hal yang biasa. Tapi silaturahmi kan masih gitu. Terus ada saatnya memang saya bilang bahwa hidup ya, oh iya ya, ternyata kita harus ada melepas nih, gitu. Ada saatnya kerelaan untuk melepas, gitu. Kamu nggak apa-apa ya, enggak, udah gitu. Kita itu sudah tutup telinga di tahap-tahap bahwa, wah suaminya nganter anak, istrinya bahkan, padahal kan kita gantian ya, kalau tantri manggung saya enggak gantian manggung, gantian lah gitu. Usaha banget untuk gimana cara, karena di Jakarta ini kan yang paling ngabisin hal itu kan selain uang adalah waktu. Itu borosnya di waktu, nggak bisa kayak di daerah, kita ketemu orang aja udah jam berapa gitu. Jadi nganter anak apa segala macam, ketemu orang apa, suaminya nggak kerja, suaminya nggak ini, ini. Sudah kita tutup telinga bahwa orang itu tidak tahu perjuangan di belakang. Idealis buat kita sebagai musisi sekarang itu bukan cuma hanya bermusik, idealisnya kesejahteraan anak itu idealis. Asuransi kesehatan tuh buat kita idealis, pendidikan mereka itu idealis, rumah yang nyaman, hati yang damai, itu idealis buat kita. Gitu. Jadi ya namanya sebuah kedamaian ya harus ada yang harus ada yang dikorbankan gitu. Tapi sama anak-anak baik sekali, bahkan masih hubungan, masih dan segala macam, bahkan ayo kita podcast, ntar dulu gue baru keluar juga ngajin podcast lagi gitu. Masih ntar dulu santai gitu, tenang-tenang, iya gitu. Udah ada vokalis baru belum? Sepertinya sudah, Gitu. Dan apa yang lo mau lakukan ke depan
banyak yang mikir kan, ini Arda mau solo nih, Arda mau bisnis kali, Arda mau jadi wali kota kali. Aduh, jangan. Ada bos. Moto- Arda mau maju di politik kali nih. Oh iya, maju politik saya. Moto saya, mensejahterakan keluarga saya. Mensejahterakan keluarga. Tapi lu supporter, apakah karena kan DNA-nya kalian berdua kan karena band itu untuk Naf berapa 10 tahun lebih kali? 14. 14 tahun enggak Dia di Naf ya, Iya. dia di Nafnya 14. Ya, Nafnya Udah lebih Nafnya mah 17. dari sebelum dari 18 sebelum ya? si Nggak tahu, nggak Nggak tahu ya. dari Nggak sebelum, hitung. dari sebelum Arda vokalis. Iya, iya. Itu kan kalian kan DNA-nya sama-sama vokalis gitu kan. Untuk kita apalagi vokalis itu ya semuanya berkontribusi penting. Tapi kan dicapnya tuh kadang kalau kita kehilangan vokalis itu kayak kehilangan gitu kayak kepenggal gitu. Enggak lah, karya bisa dari mana aja, apalagi di dunia sosmed sekarang. Kita kan nulis buku juga. Jadi sekarang lu nulis buku. Nulis buku, aduh bukunya nggak dibawa ya. Mau dibawa. Wah, nanti kirim ya. Kirim. Terus apa yang mau lakukan ke depan? Tetap Masih tetap di kepala ini masih banyak lirik, masih banyak hal-hal yang pengen dikeluarkan. Ya nggak bisa ya, karena ini kan nggak tahu orang nyebut gift, orang nyebut apa, tapi tetap ada hal-hal yang kadang sepele ya, orang lagu, mungkin podcast apa, kita jiwa entertainment mungkin pasti nggak kebetulan gitu, ada hal yang harus disuarakan gitu. Kayak kisahnya Tantri bahwa dia mau berhenti nyanyi waktu itu, sih sempat telepon, aku mau keluar dari band. Waduh, tapi saya tahu bahwa dia telepon wanita itu kadang dengerin dulu aja, nggak usah disanggah. Gitu. Aku mau keluar dari band. Iya, gitu. Aku mau kuat, nggak kuat. Begitu udah selesai manggung, dia telepon lagi nangis, nangis dia. Gitu. Kenapa gitu? Aku nggak mau keluar. Kenapa gitu? Iya ada tadi fans disabilitas nyamperin aku, dia bilang katanya sebelumnya mau suicide. Tapi denger Tantri nyanyi, jangan berhenti ya nyanyiin lagu Tendangan dari Langit itu katanya. Dan jawaban yang paling indah adalah jawaban yang kita temukan sendiri. iya. Dia nemuin sendiri jawabannya. Akhirnya dia tahu bahwa kita tuh punya tugas. Seorang AA punya tugas, seorang Tantri punya tugas. Kita nggak tahu tugasnya kemana. Dan ya itulah, nggak ada yang kebetulan lah. Lu nggak takut memulai lagi dari nol? Hah? Nggak takut memulai lagi dari nol? Ya ibaratnya. Iya, Ya kan ada rumah nih, lu pindah rumah, bangun rumah lagi. Ya, Resiko ada, bener nggak? Pasti. jelas. Saya yakin ada satu pintu ditutup, ada 1000 pintu rezeki dibuka. Masya Allah. Jadi Amin. niat bahan bakarnya apa? Kalau niatnya dendam, niatnya nggak baik, kayaknya dipersulit ya. Apalagi dendam tuh buat saya pribadi kayak gini, gali kuburan sendiri, tapi berharap orang lain yang mati. Itu buat apa gitu? Enggak. Jadi buat saya ada orang-orang di belakang, ada keluarga. Masa Allah nggak kasih sih? Pasti ada. Belum selesai gini-gini tadi ada telepon gitu. Dah mau nyanyi. Saya solonya belum, enggak 17 Agustusan, di mana di Monas. Ini belum, saya belum solois, belum ini. Nggak apa-apa tapi mau Arda gitu. Rezeki gak ada, baru aja tanya dijawab. Ya sudahlah gitu, bahwa yakin bahwa bukan besar kecilnya tapi nilainya gitu. Gitu. Tapi cinta kalian sih luar biasa sih. Lagi sekarang anak mau nambah lagi nggak? Enggak. Lu serius? Cepet amat tuh. Lah, kan anak sekarang dua kan? Udah nggak mau nambah lagi? Enggak, udah. Kenapa lu nggak mau nambah lagi? Udah cewek cowok. Sponsor kita BKKBN soalnya. Dua anak cukup. 2 anak cukup, 1 bonus gitu. Iya. Nggak mau. Tapi anak kayaknya masih mau. Kita belum ada obrolan sih, cuma dari awal gue udah bilang berdua aja cukup. Karena gue emang adik kakak cuma berdua gitu. Punya anak. Adik lu cowok kan? Cowok. Gue pernah ketemu deh adik lu dulu. Gimana ya? Ya kalau dulu di yang cowok kan? Iya dahsyat ya kayaknya. Di dahsyat. Iya bener-bener. Ribuan orang. Iya, gue ketemu sama adik lu. Ya adik lu Pentium berapa sih? agak, ya gue tahu sih, iya, iya agak agak gede kan. Iya gue inget adik Itu lu. udah lama loh. Ya ini. Tapi gue lupa namanya nggak tahu. Tapi gue Ada Gilang namanya. Ih Masya Allah. Luar biasa. adik Tantri katanya. Wah, Arafi aku adik Tantri foto. Oh iya sih. Tapi dia ingat gue makanya. Masya Allah. Oh lu tuh berdua ya? berdua. Ya apa? Buat kita anak itu pemberian ya. Kan kita anak lahir cengar tuh nggak dikasih manual book ya. Di pernikahan tuh makanya orang pernikahan pesta gede-gedean dan segala macam, tapi kok nggak ada yang ngasih pesanan pernikahan tuh begini loh, sebelum nikah gini gitu, nggak pernah dibahasnya pesta pernikahan, band yang main apa, tapi nggak dibahas. Nanti anak cengar, nah itu yang kita awalnya keteteran di situ. Begitu anak cengar, aduh kalau tantrum gimana apa segala macam, tapi ternyata lewat-lewat juga. Gitu. Kita itu adalah produk-produk luka juga, luka happy dari masa lalu kan, ya itu harus disembuhin. Karena itu yang menentukan mental kita ke depan
ngasuh anak, dia anak jadi apa gitu. Karena jangan sampai jadi mereka genetik kita ikut hal-hal buruk kita gitu. Itu ternyata PR-nya banyak karena mendidik dan membesarkan itu dua hal yang berbeda buat kita. Benar. Gedein doang taruh YouTube aja lah selesai makan bisa. Tapi mendidik tuh ya Allah gitu. Kayak anakku aku gendong gitu. Jangan Panda kakinya sakit gitu. Bunda kasihan ya Panda. Kenapa? Kata teman-teman aku sekolah katanya Bunda habis jatuh ya. Loh kok tahu dia gitu. Netizennya teman-teman sekolah ternyata. Padahal kita nggak cerita. Gitu. Tapi kalau berandai-andai nih, Tantri sama Arda. Sekarang kita umur 30-an ya? 37 ya? 35, ha. Lu 35 ya? 35. Arda seumuran? 36. 36 ya? Ya kita sama lah 35, 36, 37. Kira-kira 25 tahun lagi kalau lu membayangkan kita dikasih umur panjang, umur kita 50, umur kita 60, lu membayangkan nggak kalian berdua ada di mana, sedang apa, ngapain? Gue tuh sama Arda tuh pas lagi nikah tuh pengen punya mimpi kalau tua ya doanya ya. Kalau tua tuh nggak mau nyusahin anak, pengen keliling dunia, udah cuma nikmatin hidup aja. Doanya itu. Gitu. Jadi memang sekarang nggak apa-apa nih kita lagi usia produktif, kita produksi aja terus, kerja aja misalnya dari kasih waktu rezekinya pas umur segini kita nikmatin kerja. Tapi kumpulin duit bisa mungkin kita tuh nggak ngerepotin anak, terus kita bisa nikmatin hidup kita di usia senja kita tuh bareng-bareng berdua keliling dunia. Udah, cuma pengen itu aja. Gitu. Yang pengen hidup damai karena buat kita pemenang sejati itu adalah orang yang bahagia dengan pilihan dan kehidupannya. Aduh, apa tuh boleh sekali lagi diulang? Apa? Buat kita pemenang sejati itu adalah orang-orang yang damai dengan hidup dan pilihannya kayaknya. Tantri dan Arda. Pemenang sejati adalah orang-orang yang bisa berdamai dengan kehidupannya. Pilihan dan kehidupannya. Waduh, terima kasih banyak. Amin. Amin. Mudah-mudahan hidup kalian sehidup sesurga, bahagia terus. Berbalik arah buat A. Amin, dikasih rahmat yang banyak dan apapun yang jalan yang ditempuh sama Arda ke depannya, meskipun seperti mulai lagi dari nol, bisa lipat-lipat, diberkahi. Amin. Tantri juga bisa jadi vokalis band yang paling cewek, jarang vokalis band, cuma Tantri doang deh kayaknya. Enggak, Iya banyak. maksudnya yang jadi icon kan nggak banyak. Sukses juga buat Kotak, pokoknya sukses terus dan terima kasih untuk Arda dan Tantri. Terima kasih. Arda bukan Naf dan Tantri Kotak.